Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Juni kita bisa mulai pembelajaran bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Artinya sekitar 1 bulan lagi kita memperingati merayakan Idul Adha bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021. Para mahasiswa sekalian, untuk pada minggu ini, minggu yang ke-14 pertemuan di kalkulus pada semester 2, kita akan membahas tentang panjang kurva. Panjang kurva. Masih kalian ingat hukum Pythagoras? Ya, hukum Pythagoras adalah suatu di mana kalau sisi miring sama dengan ketika pada segitiga siku-siku, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi pembentuk siku-sikunya. Jadi kalau misalkan ini ada segitiga siku-siku, ini C, ini A, ini B, maka sisi miringnya adalah C, berarti C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 3 bilangan yang membentuk hukum Pythagoras disebut triple Pythagoras. Sisi miring biasanya nilainya paling besar. Contoh triple Pythagoras misalkan 3, 4, 5. Ini berarti sisi miringnya adalah yang 5. Maka kalau kita pakai hukum Pythagoras yang ada berlaku, berarti itu triple Pythagoras. 5 kuadrat akan sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 5, 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Kalau pas tiga-tiganya ketika dimasukkan semuanya bilangan bulat, kalau triple Pythagoras ya boleh saja angka, tapi usahakan contoh yang lain misalkan 5, 12, 13. Coba kalian kalau kita cari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu artinya 25 ditambah 144, berarti 169 atau 13 kuadrat. Oh, berarti ini juga triple Pythagoras karena 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, itu hukum Pythagoras yang ada. Nah, bagaimana tentang ini hubungannya dengan panjang kurva? Konsep berpikir untuk mencari panjang kurva yaitu pakai hukum Pythagoras. Konsep berpikirnya. Jadi memakai konsep Pythagoras. Mari kita bicarakan tentang bagaimana cara menghitung panjang kurva. Kalau panjang kurva berarti kalau dalam persegi panjang itu keliling persegi panjang berapa, keliling lingkaran berapa. Kalau itu berarti panjang kurva. Kita cari perumusannya dengan rumus integral yang telah kalian kenal. Misalkan begini, saya punya fungsi fx. Ada punya, misalkan y sama dengan fx dari A sampai B. Berapa panjang kurva ini? Misalkan ditanyakan berapa panjang kurva ini? Berapa panjang kurva ini misalkan? Berapa panjangnya? Nah, kita akan mencari panjang
dengan mengambil satu bagian kecil dari ini misalkan. Nah, kita ambil satu partisi kecil di sini. Ya. Satu part kecil gitu. Kalau kita di zoom sekian kali misalkan ya, maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Ya. Jadi akan gambarkan seperti ini. Ini titik X. Dianggap ini titik XI ini XI plus 1 misalkan ya. XI plus I. Nah, kita akan mencari panjang dengan ambil partisi yang sangat kecil, maka ini dianggap maka membentuk garis lurus ini. Jadi akan bentuk Pitagoras, ambil partisi kecil. Nah, kita akan menghitung berapa panjang ini misalkan P, delta P berarti bagian dari P. Berapa panjang P ini? Nah, berapa panjang P? Jadi kalau kita cari, maka kita mungkin mencari panjang P itu dengan partisi ini. Nah, ini berarti delta Y, ini delta X. Jadi menurut hukum Pitagoras, partisi pada gambar itu akan menghasilkan delta panjang kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ya, karena ini ada berjuta-juta banyak partisi yang kita bikin, nanti partisi-partisi itu kita hubungkan, dijumlahkan, itu akan menghasilkan sigma delta P kuadrat sama dengan berarti delta sigma delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu ya. Nah, karena ini setiap partisi N itu dibentuk partisi yang tak terhingga, kita bentuk limit N mendekati tak hingga dari sigma delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat akar surya. Jadi delta P nanti ketemu delta itu akar ya, kalau ini di kuadratnya dihilangkan itu. Jadi kita akan mendapatkan ini akar dari ini, karena ini dikuadratin, hilangnya delta P yang kita cari. Nah, menurut jumlah Riemann ini artinya berarti ini dalam hal ini kalau kita kasih ini itu artinya integral, berarti integral posisi dari A sampai B akar. Kita hapus dulu di kalau posisinya kita ambil dulu, disamakan penyebutnya dengan dibagi delta X. Jadi kita ambil limit N mendekati tak hingga sigma. Nah, kita bagi dengan delta X semuanya. Jadi kita berikan delta X kali akar delta X kuadrat per delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat per delta X kuadrat. Nah, proses seperti ini kalau delta terjadi limit itu, maka kita menurut jumlah Riemann akan menjadi integral. Berarti P itu yang delta jadi D. Integral dari A sampai B akar D nya berarti dx kuadrat per dx kuadrat ini ditambah delta Y per dx
kuadrat kali dx. Nah, dx berarti 1, berarti apa? Integral a plus b akar dari 1 dy per dx kuadrat kali dx. Ingat, dy per dx itu apa? dy per dx itu turunan pertama dari fungsi itu. Berarti kita akan mendapatkan integral a sampai b akar dari i tambah y aksen dx. Atau kalau y nya fx berarti a sampai b akar 1 ditambah f aksen x dx. Gimana f aksen itu dy per dx. Nah, ini panjang kurva. Contoh misalkan ini 4, ini 5. Ada ya ini jadi 5. Jadi persamaan garisnya 4 5x min 5 ya, min 5 y ditambah 4x sama dengan negatif 20. Kalau kita dijadikan dengan y sama dengan, berarti y sama dengan berapa? 2 min 20 min 4x per min 5. Atau kita mendapatkan jawaban 4 ditambah 4 per 5x. 4 ditambah 4 per 5. Berapa panjangnya? Misalkan dari x sama dengan 5 sampai x sama dengan 10 misalkan. Berapa panjangnya ini? Ini berapa panjangnya? Nah, yang tanyakan berapa panjang ini. Nah, kita mulai menghitung persoalan ini. Kita tahu bahwa y-nya adalah 4 ditambah 4 per 5x atau fx-nya itu. Sehingga kita akan mendapatkan y aksennya itu 4 per 5. Dengan memasukkan rumus yang di atas, kita akan mendapatkan berarti panjang kurva dari 5 sampai 10 adalah 5 sampai 10 akar 1 ditambah y aksen dx. Y aksennya kita sudah tahu, berarti 5 sampai 10 akar 1 ditambah 4 per 5 dx. Berarti kita mendapatkan ini adalah 10 sampai 5, samakan penyebutnya 9 per 5 dx. Maka integral dari ini adalah akar x kali akar 9 per 5. Sampai 5 sampai 10. Jadi dikuadratin, sorry ini dikuadratin ya, belum akar 1 sampai y kuadrat, ini kuadrat dikuadratkan. Jadi ini ada kesalahan, ini berarti 1 ditambah 16 per 25. Maka kita akan mendapatkan integral 5 sampai 10 dengan disamakan penyebutnya
kita mendapatkan akar kita akan mendapatkan 1 ditambah samakan penyebutnya ya, 25 tambah 16 berarti kita mendapatkan 41 per 25. 41 per 25. Dengan memasukkan titik tadi, maka kita akan memasukkan, berarti panjangnya adalah 1/5 kali akar 41 dari 5 sampai 10 X ya. Untuk X nya 5 kita mendapatkan berarti 5 kali kita ambil X10 dulu, berarti kita akan 1/5 akar 41 kali 10 kurang 5, berarti kita mendapatkan 1/5 akar 41 kali 5, berarti jawabannya adalah akar 41. Berarti panjang dari yang kuning itu adalah akar 41. Oke, kita contoh yang lain. Misalkan berapa panjang titik dari 0,1 sampai 5,13? Ini 5,13 katakan. Nah, ini panjangnya berapa? Nah, kita mencari persamaan garisnya dulu. Persamaan garis yang melalui itu berarti Y sama dengan 12/5 X ditambah 1. Nah, ini persamaan garis. Bagaimana cara mencarinya? Masih ingat rumus SMP dulu. Persamaan garis kan Y dikurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 min X1, itu maksudnya ya. Jadi kita masukkan Y2 nya 13, berarti Y dikurangi 0 per 13 min 1 sama dengan Y dikurangi 0 per 5 min 0 13 ya, Y nya 13, jadi Y min 0 per Y nya 13 berarti Y dikurangi 1 betul, 13 min 1 sama dengan X dikurangi 0 per 5 min 0, berarti kita mendapatkan Y dikurangi 1 sama dengan 12 kali X per 5, berarti Y sama dengan 12X per 5 ditambah 1. Nah, ini maksudnya diperoleh dari situ. Sekarang kita mencari panjangnya dari 0 sampai 5 itu berapa. Kalau lihat ini kan ini 5, berarti ini 0, berarti ini berapa panjangnya, kita pakai hukum itu. Sekarang kalau Y sama dengan 12/5 X ditambah 1, maka DY per DX nya berapa, atau turunan pertamanya berapa, berarti 12/5. Memakai hukum cara mencari panjang, kita akan mendapatkan berarti P sama dengan integral 0 sampai 5 akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat DX, sehingga hasilnya kita peroleh 0 sampai 5 akar dari 1 ditambah 12/5 kuadrat DX. Dikuadratin berarti kita akan mendapatkan 0 sampai 5 akar
169 per 25. Nah, ini berapa? 13 per 5. 13 per 5. Jadi kalau integral nggak ada x-nya berarti x berarti apa? 13 per 5 x dari 0 sampai 5. Dengan mengganti x 5 dan 0 kita dapatkan 13 per 5, 5 min 0, 5 berarti hasilnya 13. Oh, berarti panjang kurva itu adalah 13. Itu maksudnya. Sehingga kita peroleh hal-hal yang itu yang penting nanti kita turunkan nanti hasilnya berapa. Nah, itu bagaimana kalau yang kita kembalikan fungsinya dalam y. Ya kalau misalkan fungsinya dalam x ya berarti p-nya akar integral a sampai b akar 1 ditambah dy per dx. Artinya y diturunkan terhadap x dx. Kalau misalkan terhadap sumbu y berarti p-nya ini a sampai b akar 1 ditambah dx per dy. Ini kalinya mesti dy. Nah gitu. Jadi kalau mencari itu kalau mencari dy seperti itu. Nah, kita cari contoh soal ya. Contoh soal untuk masalah ini. Misalkan tentukan panjang kurva. Tentukan panjang kurva. Panjang kurva y sama dengan x pangkat 4 per x pangkat 4 kali x pangkat 3 per 2 dari x sama dengan sepertiga sampai x sama dengan 5. Oke, kita analisa. Kita ingat, ini fungsinya dalam x berarti nanti harus pakai dx. Oke, untuk mencari panjang kurva butuh turunan dari kurva itu. Karena rumus panjang kurva P adalah integral a sampai b akar dari 1 ditambah y aksen kuadrat dx. Sehingga dari sini kita mendapatkan, cari dulu y aksennya. Y-nya itu 4 pangkat x pangkat 3 per 2. Sehingga y aksen dy per dx atau y aksennya kita dapat n kali x pangkat n min 1. Berarti kita dapatkan 4 kali 3 per 2 kali x pangkat 1 per 2. Atau dengan disingkat kita akan mendapatkan 6 x pangkat 1 per 2. Kalau dikuadratkan, kalau mau jadi kuadrat berarti y aksen kuadrat jadinya berapa? 36 kali x. 36 kali x. 36 kali x. Karena akar x kalau dikuadratkan berapa? Akar x kalau dikuadratkan ya x. Sehingga rumus tadi panjang kita akan tahu bahwa panjangnya integral tadi dari berapa sampai berapa menurut soal? Sepertiga sampai 5 akar 1 ditambah 36x dx. Dengan memodalkan integral trigonometri kita akan mendapatkan dengan pemodalan integral trigonometri kita mendapatkan integralnya adalah 1/36 kali 2/3 kali 1 ditambah 36
X pangkat 3/2. Pangkat 3/2 X pangkat per 2. Nah, dari per 3 sampai 5. Di sini sekali lagi, maka hasil akhir ini kita dapatkan berarti 1/54, 18 kali 3 kan, kali 1 ditambah 36X pangkat 3. Jadi 1/3 sampai 5. Ambil yang 5-nya dulu. Ambil yang 5-nya, maka kita mendapatkan berarti 1/54 kali 36 kali 5 berarti 181 dikurangi 13. 36 kali 1/3 berapa? Pangkat 3/2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/54. Ini berarti 8 pangkat 3/2. Nah, ini pangkat kedua kita angkanya nggak enak ya. Sekali lagi, jadi kalau kita menghasilkan seperti itu tadi, maka kita mendapatkan hasil ini. Nah, sekali lagi, jadi apa? Untuk menentukan panjang kurva kita butuh turunan. Maka turunan yang waktu semester 1 lagi kalian harus tahu caranya mencari turunan. Demikian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekian, mudah-mudahan awas kalian selalu jaga kesehatan dengan melakukan ketat prokes, karena sekarang perkembangan COVID itu sangat fantastis kenaikannya. Jadi, dan virus-virus sekarang itu sekarang lebih canggih dia dalam penyerangannya terhadap manusia. Maka itu untuk kalian tolong jaga kesehatan, jaga prokes untuk menjalani masa pandemi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian sukses dan kalian jadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.